Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Mahfudin, NPM 18130250017, akan menjelaskan tentang fuzzy. Ada 5 topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama fuzzy logic, kemudian yang kedua implementasi dari fuzzy logic, kemudian yang ketiga perbedaan kontrol konvensional dan fuzzy control, kemudian yang keempat fuzzy sets, dan yang kelima adalah fuzzy inference system. Fuzzy logic adalah logika samar dapat dianggap sebagai pendekatan untuk memetakan suatu ruang input atau masukan ke dalam suatu ruang output atau keluaran. Pengertian ini dari Setiono dan Sofa Markwoto pada tahun 2010. Teori himpunan fuzzy digunakan sebagai kerangka matematis untuk menangani masalah ketidakpastian, ketidakjelasan, ataupun dapat digunakan untuk kekurangan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan informasi banyak ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Ketidakjelasan juga dapat digunakan untuk mendekripsikan yang berhubungan dengan ketidakpastian yang diberikan dalam bentuk linguistik atau bahasa. Sistem logika fuzzy digunakan dalam sebuah sistem yang dibangun dengan cara definisi dan cara kerja fuzzy yang benar, walaupun sebuah fenomena yang akan dimodelkan dalam sistem fuzzy adalah bersifat samar-samar. Secara umum, fuzzy logic adalah sebuah metode berhitung dengan variabel kata-kata atau linguistik variabel sebagai pengganti berhitung dengan bilangan, menurut Nabah 2009. Memang kata-kata yang digunakan dalam fuzzy tidak setepat bilangan, namun kata yang digunakan lebih dekat dengan intuisi manusia, seperti kata merasakan, kira-kira, lebih kurang, dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan daya pikir manusia, maka logika fuzzy menjadi populer untuk digunakan dalam riset karena kemampuannya dalam menjembatani bahasa mesin yang serba tepat dengan bahasa manusia yang cenderung tidak tepat. Biasanya diistilahkan dengan kata signifikan. Logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. Pada himpunan fuzzy, nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1 menurut Prihatini 2011. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy, misalnya umur, temperatur, dan lain-lain. Ada beberapa alasan penggunaan logika fuzzy. Yang pertama, logika fuzzy sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi. 3. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. 5.
logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 6. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik terkendali secara konvensional. 7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Menurut Sri Kusuma Dwi 2002. Dengan logika fuzzy, maka sistem kepakaran manusia bisa diimplementasikan ke dalam bahasa mesin secara mudah dan efisien. Pada gambar 1.1 memberikan ilustrasi bahwa akan ada pertemuan jam 11 dan di restoran sedang blok A2 yang menggunakan bahasa yang pasti atau presisi, sedangkan gambar di sebelahnya menerangkan dengan bahasa yang tidak pasti, karena jam 11-an bisa menunjukkan jam 11 sampai dengan jam 11.59 dan bertemu di restoran yang dalam bahasa tidak jelas restoran mana. Dalam bahasa mesin harus menggunakan bahasa dengan tingkat presisi yang tinggi atau jam 11. Sedangkan bahasa manusia umumnya menggunakan bahasa dengan bahasa yang menduga atau kira-kira seperti jam 11-an. Dengan logika fuzzy, maka antara bahasa manusia dan bahasa mesin dapat dijembatani sehingga lebih efektif dan efisien antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Fuzzy logic digunakan ketika masalah kemungkinan atau perkiraan pemetaan hubungan masukan dan keluaran berdasarkan data yang kurang atau tidak pasti. Dalam gambar di samping terlihat bahwa masukan yang diterima adalah tidak pasti atau kemungkinan setelah diolah dengan logika fuzzy maka dihasilkan suatu jawaban yang pasti atau mendekati kebenaran. Memang banyak alternatif untuk menjawab kemungkinan yang terjadi seperti sistem linear berganda, sistem pakar, jaringan saraf tiruan atau JST, dan masih banyak lagi metode yang dapat digunakan. Dari sekian banyak metode yang dapat digunakan, logika fuzzy sering digunakan menjadi pilihan terbaik. Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam membuat rancang bangun sistem agar lebih cepat dan efisien. Logika fuzzy digunakan untuk memetakan sebuah variabel masukan ke dalam proses dan akan menghasilkan keluaran dengan menggunakan rule if then. Penggunaan logika fuzzy dapat dikembangkan sebagai sistem pakar karena dapat menghasilkan keluaran sebagai layaknya seorang pakar. Selain itu, logika fuzzy dapat menyimpan pengetahuan para pakar yang disimpan ke dalam basis pengetahuan dan dapat memprediksi kejadian yang akan datang. Dalam logika fuzzy, prosesnya menggunakan sebuah mesin yang dikenal dengan Fuzzy Inference System atau disingkat dengan FIS. Sebagai bagian dari sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan, mesin inferensi atau inference engine bertugas melakukan inferensi terhadap aturan-aturan yang disimpan pada basis pengetahuan. Mesin inferensi merupakan otaknya sistem basis pengetahuan yang mengolah informasi dari basis pengetahuan menurut Yuliadi Erdani 2008. Cara kerja dari mesin inferensi
adalah mengolah fakta yang diberikan oleh user dan mencari keterkaitan antara fakta-fakta tersebut dengan fakta-fakta dan aturan yang disimpan pada basis pengetahuan. Oleh karena itu, sebuah basis pengetahuan terdapat aturan-aturan atau rule yang dibuat atau telah ditetapkan oleh para pakar. Aplikasi sistem berbasis aturan tidak hanya pada pemecahan masalah saja, namun juga diintegrasikan pada cabang-cabang kajian artificial intelligence yang lain guna meningkatkan dan menyempurnakan metode sebagai bentuk dari hybrid system. Mukhopadhyay 2009. Kemudian yang kedua, implementasi fuzzy logic. Di kota Sendai di Jepang, sistem kereta bawah tanah 16 stasiun dikendalikan oleh komputer fuzzy seperti Seiji Yasunobu dan Shoji Miyamoto dari Hitachi. Perjalanannya cukup mulus, pengendara tidak perlu memegang gangan yang ada pada kereta atau tali. Kemudian kedua, Nissan transmisi otomatis fuzzy, pengereman anti-slip fuzzy system. Kemudian yang keempat, CSK Hitachi, pengakuan tulisan tangan. Yang kelima, Sony, pengenalan karakter yang dicetak dengan tangan. Kemudian pada Ricoh Hitachi digunakan dalam pengenalan suara. Kemudian pasar saham Tokyo memiliki setidaknya satu perdagangan saham portofolio berdasarkan fuzzy logic yang mengungguli nikel rata-rata pertukaran. Kemudian di NASA telah mempelajari kontrol fuzzy untuk ruang otomatis. Kemudian docking simulasi menunjukkan bahwa sistem kendali fuzzy dapat sangat mengurangi konsumsi bahan bakar. Canon mengembangkan kamera fokus otomatis yang menggunakan charge coupled device atau disingkat dengan CCD untuk mengukur kejelasan gambar di 6 wilayah bidang pandang dan menggunakan informasi tersebut disediakan untuk menentukan apakah gambar sudah fokus. Itu juga melacak laju perubahan gerakan lensa selama pemfokusan dan kontrol kecepatannya untuk mencegah overshoot. Selanjutnya, sistem kontrol fuzzy kamera menggunakan 12 input, 6 untuk mendapatkan kejelasan arus data disediakan oleh CCD dan 6 untuk mengukur laju perubahan pergerakan lensa. Outputnya adalah posisi lensa. Sistem kendali fuzzy menggunakan 13 aturan dan membutuhkan 1,1 KB memori. Untuk mesin cuci, kontrol fuzzy logic hampir sama, menjadi fitur standar pengontrol fuzzy untuk memuat berat kain campuran dan sensor kotoran secara otomatis, mengatur siklus pencucian untuk penggunaan daya, air, dan deterjen yang terbaik. Kemudian yang ketiga, perbedaan tradisional logic dan fuzzy logic. Logika fuzzy berbeda dari logika klasik karena pernyataan itu tidak lagi
hitam atau putih, benar atau salah, hidup atau mati. Dalam logika tradisional, sebuah objek memiliki nilai 0 atau 1. Dalam logika fuzzi, pernyataan dapat mengasumsikan nilai nyata apapun antara 0 dan 1, mewakili sejauh mana suatu elemen termasuk dalam himpunan tertentu. Perbedaan kontrol konvensional dan fuzzi kontrol. Sistem pengendalian secara umum, tujuan dari setiap sistem kontrol adalah menghasilkan sekumpulan yang diinginkan keluaran untuk satu set masukan. Contoh, sebuah termostat rumah tangga membutuhkan masukan suhu dan mengirimkan kontrol sinyal ke tungku. Kemudian yang kedua, pengontrol mesin mobil merespons variabel seperti posisi mesin, tekanan manifold, dan temperatur silinder untuk mengatur aliran bahan bakar dan waktu percikan. Kemudian tabel pencarian. Dalam kasus yang paling sederhana, pengontrol mengambil isyarat dari tabel pencarian yang memberitahu keluaran apa yang akan dihasilkan untuk setiap masukan atau kombinasi masukan. Contoh, tabel mungkin memberitahu pengontrol, jika suhu 85, maka tingkatkan kecepatan kipas tungku hingga 300 rpm. Kekurangan. Masalah dengan pendekatan tabular adalah tabel bisa menjadi sangat panjang, terutama dalam situasi di mana ada banyak masukan atau keluaran, dan itu masuk berputar mungkin membutuhkan lebih banyak memori daripada yang dapat ditangani pengontrol, atau lebih daripada hemat biaya. Mekanisme kontrol tabular juga dapat memberikan respon yang bergelombang dan tidak merata, seperti pada pengontrol melompat dari satu nilai berbasis tabel ke nilai berikutnya. Kemudian pada rumus matematika, alternatif yang biasa digunakan untuk mencari tabel adalah meminta pengontrol menjalankan rumus matematika atau sekumpulan persamaan kontrol yang mengekspresikan keluaran sebagai fungsi input. Idealnya, persamaan ini merupakan model sistem yang akurat, tingkah laku. Sisi negatifnya, rumusnya bisa sangat kompleks dan mungkin mengerjakannya dalam waktu nyata lebih dari yang dapat dikelola oleh pengontrol atau mesin yang terjangkau. Kelemahan dari pendekatan permodelan matematika. Mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan model matematika yang bisa diterapkan di persama. Membuat metode tabel dan berbasis rumus tidak praktis. Padahal, seorang insinyur otomotif mungkin memahami hubungan umum antara katakanlah waktu pengapian, aliran udara, campuran bahan bakar, dan RPM mesin. Matematika yang tepat yang mendasari interaksi tersebut mungkin sangat tidak jelas. Mengapa menggunakan fuzzy logic? Yang pertama, FL mengatasi kerugian, baik berbasis tabel maupun berbasis rumus kontrol. Kemudian yang kedua, fuzzy tidak memiliki persyaratan memori yang berat untuk tabel pencarian dan tidak ada tuntutan yang terlalu tinggi dari solusi berbasis formula. Kemudian yang ketiga, FL
dapat membuat pengembangan dan implementasi menjadi lebih sederhana. Kemudian yang keempat, tidak perlu model matematika yang rumit, hanya pemahaman praktis tentang perilaku sistem secara keseluruhan. Lalu yang kelima, mekanisme FL dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih mulus juga. Teori himpunan fuzzi FL berbeda dari logika ortodoks karena FL bersifat multi nilai. Fuzzi berurusan dengan derajat kebenaran dan derajat keanggotaan. Contohnya, apakah pria yang tingginya rata-rata 5 kaki 11 sampai setengah inci atau tinggi? Sistem fuzzi mungkin mengatakan bahwa dia sebagian sedang dan sebagian lagi tinggi. Dalam istilah kabur, pria atau sama-sama tinggi pria itu adalah diklasifikasikan dalam kisaran 0 sampai 1 sebagai rata-rata ke derajat 0,6 dan tinggi sampai derajat 0,4. Dengan kata lain, FL mengenali tidak hanya alternatif yang jelas hitam putih, tetapi juga gradasi tak terbatas di antaranya. Penalaran fuzzi menghilangkan ketidakjelasan dengan menetapkan angka-angka tertentu gradasi itu. Nilai numerik ini kemudian digunakan untuk mendapatkan tepat solusi untuk masalah. Sejauh hukum matematika mengacu pada realitas, mereka tidak pasti, sehingga sejauh mereka yakin, mereka tidak mengacu pada kenyataan. Padahal di alam tidak dapat dicirikan dengan bentuk yang sederhana atau nyaman atau distribusi. Fungsi keanggotaan mencirikan ketidakpastian dalam himpunan fuzzi. Apakah elemen dalam himpunan adalah diskrit atau kontinu? Dalam bentuk grafik, untuk akhirnya digunakan dalam formalisme matematika dari teori himpunan fuzzi. Pernyataan Einstein di atas membuktikan fakta bahwa sedikit hal dalam kehidupan nyata yang pasti atau bisa jadi mudah direduksi menjadi aksioma matematika, teori, dan model. Kemudian yang keempat, fuzzi sets. Fuzzi set adalah himpunan di mana tiap elemen keanggotaannya tidak mempunyai batas yang jelas. Himpunan tersebut dikenal dengan himpunan klasik atau Kripps. Sebelum munculnya teori logika fuzzi atau fuzzi logic, dikenal dengan logika tegas atau crisp logic yang memiliki nilai dengan tegas, atau yang dikenal dengan logika benar atau salah, seperti 1 atau 0, atau yang dikenal dengan himpunan klasik. Sebagai contoh, himpunan klasik A untuk bilangannya yang lebih besar dari 8 dapat diekspresikan dalam persamaan A sama dengan X sedemikian X lebih dari 8. Teori himpunan fuzzi merupakan perluasan teori himpunan klasik. Pada teori himpunan klasik atau Crisp, kesadaran keberadaan suatu elemen pada suatu himpunan A hanya akan memiliki dua kemungkinan keanggotaan, yaitu menjadi anggota A
atau tidak menjadi anggota A. Suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar tingkat keanggotaan suatu elemen X dalam suatu himpunan A sering dikenal dengan nama nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan, dinotasikan dengan mu A X. Kusumadwi et al. 2006. Kemudian yang kelima, fuzzy inference. Fuzzy inference adalah proses merumuskan pemetaan dari masukan yang diberikan ke keluaran menggunakan logika fuzzy. Pemetaan kemudian memberikan dasar dari mana keputusan dapat dibuat atau polanya dapat dilihat. Proses inferensi fuzzy melibatkan semua bagian yang dijelaskan di bagian sebelumnya, keanggotaan fungsi, operasi logis, dan aturan if-then. Sistem fuzzy yang dihasilkan dikenal dengan sistem inferensi fuzzy atau fuzzy inference system, disingkat juga FIS. FIS telah berhasil diaplikasikan di berbagai bidang seperti kesehatan, mesin, analisis keputusan, analisis data, dan sebagainya. Kemampuan FIS yang fleksibel diterapkan di berbagai bidang, maka FIS kini banyak digunakan oleh para peneliti. FIS yang digunakan ada 3 metode, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Namun yang banyak digunakan adalah Mamdani. Ketiga metode tersebut hanya berbeda dalam penentuan keluaran FIS. Untuk menggunakan FIS harus melalui 3 tahapan, yaitu memasukkan dan dipetakan menjadi angka samar dengan fuzifikasi atau fuzification. Setelah data didapat samar, dilanjutkan dengan pengolahan dengan menggunakan mesin inference system. Hasil keluaran dirubah kembali menjadi angka pasti dengan defusifikasi atau defusification. Sekian penjelasan fuzzy dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.